Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi syamil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sadaqallahul 'azim. Al-ayah wallahu 'alam ma'na bil murad. Puji dan syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana alhamdulillah atas kudrat dan iradatnya, atas segala anugerah yang diberikan Allah kepada kita, baik anugerah kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kesehatan, kesempatan, sehingga kita masih dapat mengayunkan tangan, melangkahkan kaki ke tempat ahlil bait. Ini sangat-sangat dan sangatlah patut kita syukuri. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengizinkan kita untuk berkumpul di sini, karena kita harus ingat la tataharraku illa biidznillah. Tidak ada yang mampu bergerak sebesar janah pun kecuali dengan izin dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu patut kita syukuri hal ini, dan mudah-mudahan kumpulnya kita di sini dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Selanjutnya salawat beserta salam kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya khatamil anbiya'i wal mursalin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menghangatkan suasana kita terlebih dahulu bersolawat. Kenapa? Mudah-mudahan dengan kita bersolawat kepada baginda ini tanda bukti bahwa kita cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu ada keistimewaan. Apa kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaiha asra. Barang siapa orangnya, man di sini bisa mufrad, tasniyah, jamak. Maksudnya bisa sendirian, berdua, jamak lebih daripada dua atau tiga ke sana. Bersolawat, man shalla alayya wahidatan, barang siapa bersolawat kepadaku satu kali, enggak banyak-banyak, satu kali, sallallahu alaiha asra, maka Allah bersolawat kepada yang bersolawat tersebut 10 kali. Istimewa sekali. Maka mari kita hangatkan suasana, jangan terlalu tegang. Nampaknya sepi kayak tegang gitu kan. Nah, kita bersolawat. Insyaallah saya pandu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Mari bubar. Ya Nabi salam alaika,
Salawatullah alaika. Sekali lagi. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nur. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nur. Anta isir wa ghalib anta misbahu suduri. Anta isir wa ghalib anta misbahu suduri. Ya Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Tuan Guru, Ustadz yang saya hormati, Ketua Persatuan Suku Koto yang saya hormati beserta jajarannya, tuan rumah yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi waktu ditelepon sama Bang Isko, Ustadz tolong temanya tentang silaturahmi. Kalau tak salah waktu di Jalan Cinta Damai tentang silaturahmi sudah saya sampaikan. Jadi lupa saya mau ditelepon lagi, biar aja lah kan gitu. Waktu di Jalan Cinta Damai tentang silaturahmi sudah saya sampaikan. Tukar aja, tak apa-apa kan? Tidak melanggar peraturan kan? Jadi insya Allah yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini temanya adalah 3 amal kebaikan yang dapat membebaskan dari perangkap yang mematikan. Itu kan lebih dahsyat. Amal bisa membebaskan dari perangkap yang mematikan. Lalu pertanyaannya, memang amal itu bisakah menyelamatkan kita? Kan gitu. Ya tentu jawabannya itu bisa. Kenapa? Karena pada hakikatnya perbuatan yang kita buat, amal ibadah yang kita perbuat semata-mata akan kembali kepada kita sendiri. Contoh, kita melaksanakan sholat, syarat rukunnya terpenuhi, khusus sholatnya, balik lagi kepada kita. Dalam Al-Quran, inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah dari dari perbuatan keji dan mungkar. Kembali lagi kepada kita. Zakat sama, kembali kepada kita. Puasa kembali kepada kita. Paling tidak dengan berpuasa badan menjadi sehat. Jadi setiap amal perbuatan itu pada hakikatnya kembali kepada kita, bukan untuk kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang harus diingat sama kita, wahai saudaraku, seberapapun taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sholat, kita zakat, kita sedekah, ibadah setiap hari, itu ingat tidak akan menambah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian sebaliknya, kita maksiat setiap hari, durhaka setiap hari, ingkar daripada pelajaran agama,
jauh dari aturan agama, ingat itu tidak akan mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah disembah, Allah tetap maha agung, Allah tetap maha kaya, Allah tetap maha kuasa. Allah tidak disembah, tetap maha agung, maha kuasa, maha kaya, maha segalanya. Lalu untuk siapa kita menyembah, kita beribadah? Tetap kembali kepada diri kita sendiri. Maka kita angkat temanya adalah 3 amal perbuatan yang dapat menyelamatkan dari perangkap yang mematikan. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kharaja salah satu yamshuna fasobahumul mataru fadakhulu fi gharrin fil jabal falhatat alaihimus sakhrah. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi hadis ini menceritakan pada zaman dahulu ada 3 orang laki-laki. Yang 3 orang laki-laki ini sedang menempuh perjalanan. Mungkin kalau saya ilustrasikan dari Pekanbaru mau ke Kerinci, ibaratnya kan gitu. Mereka ketiga-tiganya belum saling kenal, jalan kaki. Mungkin pas di pertengahan perjalanan datanglah hujan deras, angin kencang, petir kencang. Nah, di situ ketika ada hujan deras, angin kencang, berteduhlah ketiga orang tersebut masuk ke dalam goa. Ketiga-tiganya tadi belum saling kenal, maka untuk mengamankan diri supaya tidak kena hujan, masuklah ke dalam goa. Tidak lama kemudian goa itu rupanya pintunya longsor, menutup pintu untuk yang 3 orang tersebut untuk keluar. Bingung yang 3 orang tersebut, apa yang harus dilakukan? Kalau kita tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin kata yang 1 orang tersebut, kita akan meninggal, akan mati di dalam terkubur. Maka berbicaralah 3 orang tersebut. Kamu wahai fulan, adakah amal yang ikhlas dulu waktu ketika hidup sebelumnya, sebelum terjadi hal ini, yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala? Ada. Tanya yang 1, ada. Yang 1 ada. Ketiga-tiganya bilang ada. Maka sepakat di situ. Mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perantaraan amal yang telah diperbuat. Jadi hal tersebut, lalu kemudian orang yang pertama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan kami, Engkau maha tahu ya Allah. Dulu aku adalah saudagar kaya, petani yang hebat, yaitu di bidang gandum. Waktu itu ada anggota atau anak buah udah kerja berbulan-bulan, tetapi ketika mau gajian dia malah pulang kampung. Jadi gaji untuk yang karyawan tersebut aku simpan ya Allah. Setelah disimpan, ada di dalam benakku terpikir, itu akan aku tanamkan lagi ke dalam gandum. Maka gandum ditanam, kemudian berbuah, maka hasilnya banyak. Setelah banyak, enggak aku makan ya Allah, tetapi aku belikan hewan ternak berupa kambing. Setelah kambing itu beternak, rupanya semakin banyak, maka jadilah satu kebun sebanyak-banyaknya kambing. Kemudian setelah kambing itu banyak, maka datanglah karyawan tersebut yang dulu belum digaji, sekarang dia minta gaji yang dulu. Apa kata karyawan? Wahai Tuan,
dulu aku pernah bekerja di tempat tua. Maka hari ini saya meminta gaji tersebut. Apa kata saudagar tadi? Wahai karyawanku, ketahuilah bahwa gaji engkau dulu aku kembangkan ke dalam gandum, menanam gandum, kemudian setelah ditanam ada hasil, lalu ku belikan ke hewan ternak, setelah dibelikan hewan ternak, lalu kemudian berkembang biak dengan begitu banyak. Itulah hasilnya, tuh ada di kebun. Silahkan ambil semuanya, itu adalah hak engkau. Maka diambillah hewan tersebut. Lalu kemudian sang saudagar tersebut, orang kaya tersebut memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan kami, Engkau maha tahu ya Allah. Kambing itu bukan dengan percuma-cuma, tentu dengan usaha, tapi itu aku kasihkan kepada haknya, kepada karyawanku. Engkau maha tahu ya Allah, aku ikhlas itu aku berikan kepada karyawanku. Maka dari itu ya Allah, tolonglah saya, bukakan pintu gua ini. Maka pintu gua terbuka, jret. Nah, apa yang kita ambil dari peristiwa pertama? Jadi yang hikmah yang bisa diambil dari peristiwa pertama adalah menolong dengan sesama manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, memberikan hak orang lain. Biarpun karyawan itu pulang kampung, tetapi gajinya enggak dia makan, tetapi malah dikembangbiakan, malah semakin diperbanyak. Kalau tadi kambing sampai sebanyak mungkin diberikan kepada karyawannya. Nah, itu pelajaran yang pertama. Maka kita harus bersama-sama saling sayang menyayangi, saling kasih mengasihi, harus amanah. Kalau ada hak orang lain, maka wajib untuk diberikan kepada yang punya hak tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itu amal yang pertama. Lalu kemudian amal yang kedua, kata laki-laki yang kedua yang berada di dalam gua memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan kami, Engkau maha tahu ya Allah. Dulu aku punya orang tua yang tua renta. Setiap malam aku memberikan susu kambing. Jadi yang laki-laki yang kedua, dia selalu memberikan susu kambing kepada orang tuanya yang sudah tua. Setiap malam aku selalu memberikannya. Lalu kemudian suatu waktu karena suatu pekerjaan aku pulang terlalu malam, sehingga ketika aku pulang rupanya orang tuaku sudah tertidur lelap. Ketika sudah tertidur lelap, aku tetap membuat susu kambing. Aku menghampiri mereka, duduk di samping mereka sampai mereka bangun daripada tidurnya. Padahal ketika waktu itu anak dan istriku meminta susu tersebut untuk diminum oleh mereka, tapi tidak aku berikan kepada anak istriku ya Allah, tetap aku berikan kepada orang tuaku ketika orang tuaku waktu itu bangun daripada tidurnya. Masya Allah. Jadi yang kedua kita ambil hikmahnya, yaitu anak yang berbakti kepada orang tua. Istimewa. Anak yang berbakti kepada orang tuanya setiap malam terus memberikan susu kambing. Ketika orang tuanya tidur, dia bertahan duduk di samping orang tuanya sampai dia bangun, baru diberikan susu kambing kepada orang tuanya. Jadi istimewanya adalah dia seorang anak yang berbakti kepada orang tua. Lalu bagaimana kita kalau ingin jadi mempunyai anak yang soleh
dan solehah berbakti kepada orang tua. Mungkin saya akan menyampaikan sebuah peristiwa nyata. Silahkan ibu-ibu dilihat di YouTube. Ada sebuah kisah. Kalau ingin anak itu soleh, berbakti kepada orang tua, kunci pertama ada di ibu-ibu. Apa kuncinya? Paling penting ibu-ibu menjaga lisannya. Walaupun ketika ibu-ibu marah, jangan sampai mengeluarkan kata-kata kotor kepada anak kecil, kepada anak-anak ibu. Umpama, wah dasar anak nakal, wah dasar anak bodoh. Karena kalimat ibu itu, kalimat seorang ibu bisa menjadi doa kepada anaknya. Mungkin Pak Ustadz tahu kisah Abdurrahman As-Sudais yang sekarang menjadi imam masjid di Mekah. Dulu ketika kecilnya Bu, mungkin ketika lasak kata orang sini. Ketika kecil dia namanya lagi lasak ya wajar lah. Waktu itu ibunya sedang masak. Lagi masak. Terus setelah masak dihidangkan masakan itu di meja makan. Masakan tersebut terbuka, model ini. Datanglah Abdurrahman As-Sudais yang sekarang menjadi dewan hakim di Mekah sama di Madinah. Membawa pasir, digenggam pasir. Mama. Pasir disebarkan di atas meja yang sudah ada hidangannya. Padahal di situ ada makanan untuk tamu orang tua ayahnya. Apa yang keluar dari mulut ibunya? Wahai anakku, jadilah imam di Mekah dan di Madinah. Tapi kalau kita bagaimana kalau kayak gitu kira-kira? Wah, udah ampun kata-katanya mungkin. Dasar anak tak jelas atau segala macamnya. Maka apa yang terjadi? Sekarang Abdurrahman As-Sudais menjadi seorang imam, bahkan seorang hakim di Mekah dan di Madinah. Itu cerita yang bagus. Ada cerita yang jelek, yaitu peristiwa yang terjadi kepada Az-Zurais. Zurais itu adalah orang yang rajin ibadah. Ibadahnya itu tak ada yang mengalahkan, siang malam itu ibadah terus. Tetapi karena tidak menjawab sautan seorang ibu, maka terjadi hal yang tidak diinginkan kepada Zurais. Singkat cerita, waktu itu ibunya kangen kepada anaknya, yaitu kepada Zurais. Zurais waktu itu ada di tempat ibadah, mungkin kalau sekarang bisa dikatakan musola. Lagi sholat. Ibu Zurais ingin bertemu dengan anaknya, yaitu dengan Zurais. Tok. Assalamualaikum. Zurais lagi sholat. Ya Allah, apa aku jawab ibuku atau aku lanjut sholat? Lanjut aja sholat, karena sholat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut. Tok kedua kalinya. Tok. Zurais, ini ibumu nak. Zurais masih sholat. Ya Allah, lanjut sholat atau saut jawaban ibuku, panggilan ibuku. Maka Zurais tetap melaksanakan sholat. Yang ketiganya sama seperti itu. Maka apa yang keluar dari kalimat ibu dari Zurais? Apa kata ibunya? Ya Allah, jangan dimatikan dulu Zurais sebelum berjumpa dengan PSK. Apa tuh PSK? Yang gitulah pokoknya. Maka apa yang terjadi, Bu? Di daerah itu ada seorang PSK yang lagi hamil. Karena hamil maka dipanggillah oleh masyarakat dan seorang raja. Ditanya PSK, wahai PSK, siapa ayah dari kandunganmu? Maka PSK tersebut menjawab, tuh
seorang Zurais yang suka ibadah. Itu kalimat dari seorang ibu. Maka intinya hati-hati berbicara atau ngomong kepada anak dari seorang ibu. Keluarkan kalimat-kalimat yang bagus kepada anak kita sendiri. Karena apapun yang terjadi bisa terjadi dari kalimat ibu itu sendiri. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu amal yang kedua, yaitu anak yang soleh. Lalu kemudian yang ketiga, laki-laki yang ketiga yang berada di dalam gua tersebut memohon juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan kami. Dulu aku punya seorang anak paman, gadis cantik jelita. Ku bujuk-bujuk, urayu-rayu dia untuk mengikuti hawa nafsuku, tetapi dia tidak mau. Karena suatu keperluan, dia ingin membeli sesuatu, maka dia minta 100 dinar. Dengan jerih payah aku carikan uang 100 dinar. Setelah aku dapat uang 100 dinar, maka aku berikan kepada anak gadis tersebut dengan persyaratan meminta kehormatannya. Lalu kemudian anak gadis tersebut memberikannya kepada saya. Setelah aku mau melakukan hal tersebut, anak gadis ngomong, sebelum melaksanakan hal yang tidak tersebut, anak gadis itu ngomong, wahai Tuhan, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan memakai cincin yang bukan haknya. Mendengar kalimat tersebut, maka aku lari tunggang langgang menjauh daripada gadis tersebut, dan aku ikhlaskan uang yang telah aku berikan kepadanya. Maka kita langsung ambil aja kesimpulannya, hikmahnya. Yang ketiga adalah menjaga kehormatan, baik laki-laki maupun perempuan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, terkhusus untuk saya sendiri, umumnya untuk kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.